Halo, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami tema kemampuanku terbatas. Ya, karena sudah waktunya, maka kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami mohon kepadamu agar kami juga menyadari kemampuan yang kami miliki. Bantulah kami untuk menerima dan mensyukuri segala kelebihan dan kekurangan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah pertama, kita diharapkan untuk pertama-tama menyadari keterbatasan masing-masing dari diri kita. Kedua, diharapkan mampu mengembangkan sikap yang baik dalam menghadapi keterbatasan itu. Ingat, kita pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain atau sebaliknya. Maka kita perlu menyadari bahwa kemampuan kita itu terbatas. Karena apa? Karena tidak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal. Nah, kita akan lihat keterbatasan manusia itu apa saja ya. Pertama, keterbatasan fisik. Ada tunadaksa, ada tunanetra, ada tunawicara. Tunanetra itu ketidakmampuan melihat, tunawicara ketidakmampuan bicara, ada tunarungu dan lain sebagainya. Yang kedua, apa? Berkaitan dengan mental. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan. Ada yang berpikir lambat, ada yang susah memahami, kurang bisa menari atau kurang pandai dalam olahraga. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan. Yang ketiga, apa ya? Oh, keterbatasan psikologis. Apa saja? Oh, ada sifat malas, suka menunda-nunda, suka bicara kotor, sifat angkuh, serakah, suka marah tanpa sebab, minder, dan pemalu. Ya, kita ambil contoh. Mungkin teman-teman pernah melihat ada anak yang sangat pandai sewaktu SD, tapi sekarang hanya menjadi pengamen jalan. Karena apa? Karena ternyata orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan dia. Ya, anak ini terbatas, tidak bisa mengembangkan kemampuannya. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman melihat ada anak dari keluarga yang kaya dan serba kecukupan, tapi sekarang kok hanya menjadi pedagang asongan. Oh, karena mereka malas sekolah dan sering tidak naik kelas. Ini mungkin masuk dalam keterbatasan mental ya. Dan yang ketiga,
Mungkin teman-teman juga menemui ada anak yang pandai dalam pelajaran tetapi di sekolah tidak punya teman karena ia pemalu dan kurang bergaul ya. Ini berkaitan dengan keterbatasan apa? Psikologis. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, mari lihat diri kalian. Apakah kalian menemukan keterbatasan di dalam diri kalian? Kita lihat di dalam diri masing-masing. Setelah kita menemukan keterbatasan, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, ada nggak jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan itu? Kalau ada, dengan cara apa atau bagaimana kamu akan mengatasi keterbatasanmu? Ini tugasnya. Buat kolom seperti ini ya. 4 kolom berkaitan dengan nomor, keterangan keterbatasan, uraian, dan cara mengatasinya. Misal, ada yang menyebut atau menemukan, oh, saya memiliki keterbatasan mental. Diuraikan, apa maksudnya? Lalu, bagaimana cara mengatasi keterbatasan itu? Nah, untuk bagaimana cara mengatasi keterbatasan itu akan kita lihat selanjutnya. Ini ingat menjadi tugas kalian ya. Nah, kita akan belajar menghadapi keterbatasan dari tokoh. Kita beri judul Ubah Tragedi Jadi Kemenangan. Kita baca kisahnya bareng-bareng. Pada tahun 1816 ada anak yang berusia 7 tahun. Keluarganya diusir dari tanah mereka. Dan ibunya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Setelah itu di tahun 1831 ia dipecat dari pekerjaannya. Nah, setahun kemudian ia bersama seorang teman meminjam uang. Ternyata temannya meninggal. Usahanya bangkrut dan dia membutuhkan waktu 17 tahun untuk melunasi semua utangnya. Dan di saat yang sama ia gagal dalam pemilihan calon anggota legislatif. Di tahun 1833, ia kembali mengalami kebangkrutan dalam bisnis barunya. Setahun kemudian, kekasihnya yang ia cintai meninggal dunia. Dan dia mulai beralih ke cinta pada orang lain. Ketika itu, cintanya ditolak oleh seorang wanita. Ia menderita tekanan mental, sehingga hampir saja masuk rumah sakit. Bahkan tahun 1837 ia kalah dalam suatu kontes pidato sehingga hampir saja kembali lagi mau masuk rumah sakit jiwa. Tahun 1840 ia gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Ia mengalami kekalahan untuk duduk dalam Kongres Amerika Serikat. Ia gagal lagi di Senat Amerika Serikat tahun 1855. Dan setahun kemudian ia kalah dalam pemilihan untuk duduk dalam Kongres Amerika Serikat. Tahun 1858 lagi-lagi ia kalah di Senat Amerika Serikat.
Namun tahun 1860 ia akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Nah, dia siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Dia adalah Abraham Lincoln. Ini dia orangnya. Kita akan lihat pesan dari kisah tadi. Pertama-tama, keterbatasan apapun bila disikapi secara positif dapat menjadi peluang untuk berkembang. Kita dapat menjumpai banyak orang cacat yang menjadi terkenal. Banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tetapi sukses dalam usaha. Menerima keterbatasan itu penting agar bisa mengatasi dengan bekerja keras. Yakinlah, segala sesuatu dapat diraih asal ada tekad. Sikap mengeluh, minder, frustasi, iri, atau menghalalkan segala cara tidak akan menyelesaikan keterbatasan yang kita miliki. Ingat, semua orang mempunyai keterbatasan, atau pada saat tertentu mereka sadar bahwa mereka mempunyai keterbatasan. Bahkan murid Yesus pun pada saat tertentu merasakan adanya keterbatasan. Lalu pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mari kita simak kisahnya. Angin ribut diredakan. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita dalami kisah tadi.
Para murid Yesus ketika menyadari keterbatasan kemampuan, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan Yesus, seolah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin dalam bahasa manusia sekarang, hal tersebut dapat berbunyi, "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah yang cantik atau ganteng? Mengapa saya tidak sepintar dia? Atau mengapa Engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat?" Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, hal menarik dari kisah tadi, ketika para murid sadar akan keterbatasan kemampuan mereka, mereka pergi mencari pertolongan Yesus. Ya, perginya mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Yesus. Nah, pesan dari kisah tadi, pertama-tama menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang ketika manusia diciptakan, Allah bermaksud agar apa? Agar manusia saling membantu untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Nah, bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil ketika dalam keluarga ada satu orang yang cacat misalnya. Tuhan hendak mengajari mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Ketika semakin diteguhkan, jika saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri. Ingat, kita diharapkan untuk apa? Saling membantu dari keterbatasan itu. Nah, pesan yang kedua, pada akhirnya manusia harus sadar bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan, yakni Tuhan Allah. Nah, kenyataan tersebut dapat kalian jumpai. Misalnya, mengapa pada saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa supaya kamu lulus ujian misalnya. Di situ banyak orang tua dari kalian yang memohon kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan berdoa. Misalnya doa novena. Nah, kemampuanku terbatas. Dari sini kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak memiliki keterbatasan dan kelemahan. Manusia itu selalu ada yang kuat dan ada yang lemah. Maksud Tuhan apa? Menciptakan manusia seperti itu, yakni agar saling bekerja sama. Manusia itu terbatas, terlebih di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Dan setiap saat Tuhan itu menanti kedatangan manusia dan siap menolong. Nah, ingat,
Ini ya, dengan belajar berkaitan dengan tema kemampuan yang terbatas, kita dapat memahami beberapa poin ini. Ya, saya ulangi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki keterbatasan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan manusia seperti itu agar saling bekerja sama. Ya, manusia itu terbatas. Kita harus sadar, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, setiap saat Tuhan itu menanti kedatangan manusia dan siap menolong bagi mereka yang memohon. Maka penting untuk menyadari keterbatasan kita. Selesai. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam sehat.